Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini, NIM 211235, semester 5 dari Manajemen R4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ulang tentang bisnis internasional pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis internasional tentunya yang diampu oleh Ibu Adi Syamaya Andara SPDMM. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Adapun kegiatannya yaitu perdagangan internasional atau international trade, dan yang kedua ada pemasaran internasional atau international marketing. Perdagangan internasional atau international trade merupakan transaksi antar negara yang biasanya dilakukan dengan ekspor dan impor. Yang kedua, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Perdagangan internasional juga sangat berperan dalam suatu negara untuk mendorong industrialisasi, kemajuan internasional, dan kehadiran perusahaan multinasional. Adapun bentuk kerjasama internasional, yang pertama ada bilateral, yang dimana bilateral itu dilakukan oleh dua negara, misalnya seperti Indonesia dan Jepang dan Indonesia dan Thailand. Selanjutnya, bentuk kerjasama multinasional ada regional, yang dimana dilakukan oleh beberapa negara dalam satu wilayah, seperti ASEAN. Bentuk kerjasama internasional selanjutnya ada multilateral, yang dimana dilakukan oleh beberapa negara seperti PBB. Selanjutnya, fungsi kerjasama internasional yaitu akan menguntungkan masing-masing negara yang menjalin kerjasama internasional tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dan juga terjalinnya rasa untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain terkait ideologi negara. Juga mewujudkan perdamaian serta ketertiban yang ada di dunia. Dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di negara tersebut. Juga meningkatkan bidang keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya, macam-macam kerjasama internasional berdasarkan bidangnya. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi adalah bentuk kerjasama yang menitik beratkan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang melakukan kerjasama. Yang pertama, World Trade Organization, yaitu memiliki tujuan untuk mendiskusikan serta memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara. Yang kedua ada International Monetary Fund atau organisasi yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kestabilan keuangan internasional. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Dan yang keempat, Masyarakat Ekonomi Eropa, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa. Selanjutnya, macam-macam kerjasama internasional berdasarkan bidangnya. Yang kedua, yaitu kerjasama di bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial adalah bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan dalam bidang sosial. Yang pertama ada World Health Organization, yaitu kerjasama antar negara anggota PBB dalam bidang kesehatan. Yang kedua ada United Nations Children and Education Fund atau yang biasa kita dengar yaitu UNICEF, adalah kerjasama antar anggota PBB dalam menangani permasalahan anak-anak. Dan yang ketiga ada International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan. Selanjutnya, macam kerjasama internasional berdasarkan bidangnya. Yang ketiga ada kerjasama di bidang pertahanan atau politik. Kerjasama di bidang pertahanan atau politik adalah kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertahanan atau politik tentunya. Yang pertama ada Southeast Asia Treaty Organization atau yaitu fakta militer yang bertujuan untuk membendung komunisme di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada Australia, New Zealand, and United States adalah fakta militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Yang ketiga ada North Atlantic Treaty Organization, yaitu fakta pertahanan militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di kawasan Atlantik Utara. Dan yang keempat ada Central Treaty Organization, yaitu fakta militer yang bertujuan untuk membendung komunisme di Timur Tengah. Fakta militer ini juga dikenal dengan sebutan yaitu Fakta Baghdad.
Dan yang kelima ada Pakta Warsawa, yaitu pakta militer yang dibentuk oleh Uni Soviet untuk membendung pengaruh Amerika di Eropa Timur. Adapun dampak kerjasama ekonomi terhadap suatu negara. Yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Selanjutnya, keunggulan absolute atau absolute advantage, yaitu keunggulan dalam suatu negara yang melakukan perdagangan atau pertukaran di mana menghasilkan keuntungan mutlak bagi kedua negara. Asumsi keunggulan absolute yaitu faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama, dan juga pertukaran dilakukan dapat secara barter tanpa mengeluarkan biaya. Adapun franchising asing. Franchising atau bahasa Prancis itu franchising, yaitu artinya kejujuran atau kebebasan. Franchising di Indonesia atau waralaba, perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Franchising asing menurut International Franchise Association atau IFA, franchise sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchise, di mana franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontinu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchise, misalnya lewat pelatihan di bawah merek dagang yang sama, format dan standar operasional atau kontrol pemilik franchisor, di mana franchise menanamkan investasi pada usaha tersebut dari sumber dananya sendiri. Adapun manfaat franchising asing bagi negara Indonesia. Yang pertama ada usaha waralaba asing di Indonesia pasti memberikan wawasan kepada pengusaha di Indonesia mengenai bisnis model yang berwacana atau yang berbasis global. Yang kedua, sistem bisnisnya sudah lebih siap. Yang ketiga, dampak pembelajaran alih teknologi sangat baik. Yang keempat, dampak terhadap perdagangan kepada para supplier menjadi supplier berkelas global internasional. Dan yang terakhir, maraknya franchise asing atau usaha multinasional di Indonesia memberikan kesan bahwa negara Indonesia merupakan bagian dari negara maju. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.